Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Bokep Top Channel. Terima kasih saudara sahabat yang setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Saya mohon maaf karena baru kali ini saya bisa tayang lagi oleh karena banyaknya pekerjaan dan juga masalah-masalah teknis. Tapi sungguh memuji Tuhan karena kesempatan kali ini masih diberi kesempatan untuk berbagi kepada semua sahabat saudara yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Pengkhotbah. Kita akan belajar ya dari satu bagian Perjanjian Lama, yaitu kitab Pengkhotbah. Satu kitab yang sesungguhnya kitab yang sangat menarik, tetapi sekaligus juga kitab yang menurut banyak orang menjadi kitab yang kontroversial. Oleh karena banyak pandangan atau banyak cara pandang dari kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu terhadap kitab ini, sehingga kitab ini menjadi kitab yang problematik. Ketika kita membaca kitab Pengkhotbah, maka mau tidak mau kita harus menerima fakta bahwa seluruh kitab dalam Perjanjian Lama, khususnya kitab Pengkhotbah ini menjadi kitab problematik. Karena tidak ada kitab lain dalam Perjanjian Lama yang mendapat penilaian yang negatif seperti kitab Pengkhotbah. Kitab ini dinilai dengan banyak istilah-istilah. Misalnya, ketika membaca kitab ini, kita akan menjadi kelompok yang nihilistik, pesimistis, fatalistik, skeptis, sinis, materialistis, eksperimental, dan lain-lain sebagainya. Saudara, sehingga kesimpulannya, untuk apa kita membaca dan mempelajari kitab Pengkhotbah? Karena kalau kitab ini pada akhirnya membawa kita kepada seorang yang menjadi seorang yang pesimis, skeptis, sinis, dan seterusnya. Dan kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, maka kita akan menemukan satu istilah yang kurang lebih 30-37 kali diulang dengan satu kata, yaitu kesia-siaan. Sehingga mari kita coba melihat pada bagian yang pertama ini, kita akan melihat bagaimana kita harus memahami Pengkhotbah. Istilah-istilah yang muncul dari pemahaman yang keliru terhadap kitab ini yang akan kita coba melihat, telusuri, dan kita kaji secara lebih dalam lagi. Sesungguhnya kalau kita memperhatikan penilaian ini sebenarnya hanya merupakan asumsi atau pembacaan yang dangkal. Karena mengapa? Kitab ini sesungguhnya mengungkapkan daftar perintah etis, spiritual, positif yang mengesankan. Kohelet itu berisi, yang pertama kita lihat, takut akan Allah. Itu bisa kita lihat dalam pasal-pasal yang cukup banyak. Pasal 3 ayat 14, pasal 5 ayat 7, 7 ayat 18, 8, 12, sampai 13. Itu diulang 3 kali, dan juga di dalam kesimpulan, yaitu 12 ayat 13. Kemudian yang kedua, di dalam kitab Pengkhotbah juga sesungguhnya ada banyak hal-hal yang baik sebagai hadiah atau pemberian dari Allah. Itu kita bisa lihat dalam pasal 2 ayat 24 sampai 26 dan seterusnya. Saudara silakan nanti lihat di dalam PowerPoint yang saya tampilkan ini, ayat-ayat yang cukup banyak yang bisa kita selidiki sehingga kita memiliki pemahaman yang seimbang terhadap kitab ini. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya di dalam kitab ini ada fakta bahwa Allah akan menghakimi orang benar dan orang jahat. Jadi kitab ini tidak semata-mata apatis, sinis, dan seterusnya. Tetapi di sana juga kita bisa melihat keadilan Allah yang menghakimi orang benar dan orang jahat. Misalnya dalam pasal 3 ayat 17, pasal 8 ayat 12 sampai 13, 11 ayat 9,
12 ayat yang ke-7b, dan 12 ayat 4. Kemudian yang berikutnya, di dalam kitab Pengkhotbah kita juga menemukan Allah memperhatikan kualitas gaya atau gaya hidup seseorang. Itu bisa kita lihat di dalam pasal 3 ayat yang ke-15. Misalnya di sana dikatakan, yang sekarang ada, dulu ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Kemudian pasal 5, kalau kita memperhatikan, mari kita buka Alkitab kita, pasal 5 ayat yang ke-6b, saya baca keseluruhan. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Nah, ini yang kita bisa perhatikan. Kemudian berikutnya, kalau kita memperhatikan di dalam epilog atau pada bagian akhir atau kesimpulan dari kitab ini, yang sesungguhnya harus menjadi kunci yang harus kita pakai untuk dapat memahami kitab Pengkhotbah secara utuh. Kalau kita perhatikan misalnya dalam epilog pasal yang ke-12, ya, kita melihat mulai dari ayat 8 sampai dengan 14. Di situ ada petunjuk yang sangat penting untuk memahami tujuan kitab ini, sekaligus untuk menjawab penilaian yang salah terhadap isi kitab ini. Dengan demikian saudara, maka boleh saya katakan untuk memahami kitab ini, maka kita harus pertama-tama melihat dari apa yang menjadi kesimpulan dari kitab ini. Karena dari kesimpulan yang terdapat pada pasal 12, ayat yang terakhir, misalnya di ayat yang ke-13, saya akan membacakan untuk kita. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini yang menjadi kesimpulan yang dapat kita pakai sebagai kacamata atau sebagai teropong untuk menilai keseluruhan isi kitab ini. Sehingga kita tidak tiba pada penilaian yang skeptis, penilaian yang nihilisme, penilaian yang sinis, penilaian yang apatis, penilaian yang pesimis. Tapi mari kita lihat. Kemudian berikutnya, epilog ini mengikat isi keseluruhan kitab. Tema dalam pasal 12 ayat yang ke-14. Mari kita lihat Alkitab kita. Di sana dikatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dari tema ini, atau dari bagian yang sangat penting ini, kita bisa melihat bahwa ada waktu yang Tuhan tentukan untuk melaksanakan keadilannya juga. Dan ini bukan satu kalimat yang sesungguhnya baru dijelaskan pada pasal 12 ayat 14. Karena sesungguhnya kalau kita memperhatikan pasal 11 ayat yang ke-9 bagian yang terakhir juga memiliki isi yang sama. Sehingga dengan demikian maka jelas bagi kita. Janji yang sama juga diberikan dalam pasal 9 ayat 1. Di dalam pasal 9 ayat 1, mari kita perhatikan Alkitab kita. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih karunia maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang ada yang dihadapinya. Jadi jelas sekali, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penilaian yang pertama tadi itu sangatlah keliru dan penilaian yang merupakan hasil pembacaan yang dangkal. Karena kalau kita melihat ayat-ayat yang saya sudah jelaskan tadi, khususnya kalau kita mulai dari epilog, maka epilog pasal 12 ayat 14, mulai dari ayat 13-14 ini menjadi ayat kunci untuk kita dapat memahami
Sehingga kitab pengkhotbah bukanlah kitab yang memiliki implikasi apatis, nihilisme, sinis, pesimis, dan sebagainya. Mari kemudian kita perhatikan, ya. Demikian juga hal yang kedua yang bisa kita lihat, perintah takut akan Tuhan, atau dipakai di dalam seluruh kitab ini istilah Elohim, yang ditemukan dalam pasal 12 ayat yang ke-13, ya. Seperti yang saya sudah bacakan tadi, itu terkait erat dengan perintah yang sama dalam pasal-pasal sebelumnya. Artinya, ayat kunci yang terdapat pada pasal 12 ayat 13 tentang takut akan Tuhan, sesungguhnya itu sudah merupakan satu bagian yang sudah dimulai di bagian-bagian kitab ini, mulai dari pasal yang ketiga ayat 14, pasal 5 ayat 7, pasal 7 ayat 18, pasal 8 ayat 12, sampai 13, dan itu diulang sebanyak 3 kali. Artinya, tema atau ayat kunci takut akan Tuhan mewarnai keseluruhan kitab pengkhotbah. Maka kita harus menyimpulkan bahwa ada 2 tema besar. Yang pertama, takut akan Tuhan, dan waktu yang ditentukan untuk penghakiman Tuhan bukanlah tema yang baru diperkenalkan pada bagian epilog sesungguhnya, tetapi itu satu bagian yang mengikat keseluruhan kitab ini. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian, jika kesatuan dan hubungan integral epilog atau bagian akhir dengan isi dari kitab ini, maka pengkhotbah membuat kesimpulan yang sesungguhnya sudah disengaja dan dilakukan secara sadar. Itulah yang terdapat pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 bagian A. Akhir kata dari segala yang didengar. Ini menjadi kesimpulan. Tetapi kesimpulan ini adalah hasil perumusan yang sudah dijelaskan mulai dari prolog sampai kepada epilog. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, penilaian yang keliru, bahkan yang sesungguhnya tidak benar, ya, sesungguhnya tidak pernah dimaksudkan oleh kitab ini adalah penilaian yang didasarkan pada pembacaan yang tidak menyeluruh dari isi kitab. Nah, kemudian penulis melanjutkan menyimpulkan tujuan dari seluruh isi kitabnya, ya, sangat mengejutkan. Dari kesimpulan Kohelet menjelaskan bahwa tema kitab ini bukanlah kesia-siaan. Mengapa saya katakan demikian? Ketika kita membaca atau berdiskusi tentang kitab pengkhotbah, ya, kemudian kita mengajukan pertanyaan kepada teman-teman atau kepada mahasiswa-mahasiswa di kelas, bertanya tentang apa yang menjadi tema dari kitab pengkhotbah, maka dapat dipastikan hampir seluruh mahasiswa atau teman-teman yang mungkin pernah mendapat pertanyaan ini akan menjawab bahwa tema dari kitab pengkhotbah adalah kesia-siaan. Nah, pertanyaannya, kalau tema kitab ini adalah kesia-siaan, maka menurut saya tepatlah pandangan orang yang membaca secara dangkal bahwa kitab ini memang tidak ada gunanya untuk dipelajari, dan kitab ini tidak ada pernah menjadi berkat untuk kita. Tetapi dengan penjelasan saya tadi, kita mulai dari epilog, kemudian kita lihat bagian-bagian runtut mulai dari pasal 3, pasal 5, pasal 7, pasal 8, dan pasal yang terakhir pasal 12, maka ternyata tema dari kitab ini, meskipun kata kesia-siaan itu terus-menerus diulang, ya, berdasarkan hasil penelitian kita kepada 12 pasal dari kitab pengkhotbah, maka kurang lebih ada 37 kali kata kesia-siaan. Meaningless, atau dalam bahasa Ibrani disebut hebel. Itu bukanlah tema yang sesungguhnya dari kitab ini. Tetapi dari penjelasan yang telah saya paparkan tadi, maka tema kitab ini ada pada
pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Yang dapat kita simpulkan temanya ialah takutlah akan Tuhan dan taatilah perintah-perintahnya. Ya, epilog juga menegaskan bahwa substansi pengkhotbah berasal, ya, karena tadi ada keraguan apakah kitab ini kitab yang sungguh-sungguh diinspirasikan atau ini hanya sekedar hasil pena dari orang-orang tertentu, gitu ya. Maka pada bagian pendahuluan ini kita memberi jawaban secara singkat. Epilog juga menegaskan bahwa substansi pengkhotbah berasal dari pena orang yang bijaksana. Dari pasal 12 ayat 9. Saya baca untuk kita. Pasal 12 ayat 9. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Artinya, ini bukan satu karya dari seorang yang tidak memiliki kompetensi. Bukan karya yang sembarangan. Tetapi ini karya dari seorang yang berhikmat, yang menghasilkan tulisan ini dalam inspirasi Allah. Dari penelitian dikatakan di sana, ia menimbang, menguji, dan menyusunnya. Ya, sama halnya kalau kita misalnya membaca dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ya, sebagaimana Lukas pada bagian tulisannya juga menjelaskan kepada kita. Dikatakan misalnya Lukas pasal 1 ayat yang ketiga. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Sekali lagi, dari sisi manusia, pengkhotbah bukanlah tulisan yang tidak memiliki bobot atau nilai akademis. Ini yang bisa kita lihat. Tetapi ini adalah hasil karya seorang yang memiliki pengetahuan, hikmat, dan tulisan ini adalah satu hasil kajian secara dalam dan dipertanggungjawabkan. Kalau kita lanjutkan misalnya, apa yang dia tulis adalah kata-kata kebenaran. Ditulis dengan jujur dan ditulis dalam kata-kata yang menyenangkan. Pasal 12 ayat 10. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Dengan demikian maka jelas selain kitab ini adalah firman Tuhan, kitab yang memberikan cahaya kehidupan kepada setiap orang yang membaca dan mempelajarinya. Tetapi kitab ini secara manusia juga adalah produk yang dihasilkan oleh pribadi-pribadi yang dipakai oleh Allah untuk menuliskan apa yang Tuhan maksudkan sebagai pelajaran dan bekal bagi tiap orang percaya di segala zaman dan di segala tempat. Ini yang bisa kita perhatikan. Dengan demikian penulis mengajarkan pengetahuan kepada orang-orang, menimbang dan mempelajari peribahasa dengan sangat hati-hati. Itu yang kita lihat tadi pasal 12 ayat 9. Dari hasil pena Kohelet, nama dari kitab ini, maka tuduhan di atas, ya, bahwa kitab ini hanya merupakan hasil pengalaman seseorang sehingga sebenarnya memiliki implikasi nihilisme, pesimisme, sadisme, dan seterusnya. Maka penilaian ini gugur dengan sendirinya. Karena Alkitab pengkhotbah atau kitab pengkhotbah sendiri memberikan jawaban. Sekali lagi, ini merupakan dari hasil pena Kohelet. Maka tuduhan di atas hampir tidak dapat dipercaya bahwa tulisan ini adalah pesimisme, skeptisme, materialisme, fatalisme, dan sejenisnya. Tetapi kitab pengkhotbah ini adalah kata atau kebenaran yang menyenangkan, yang disampaikan secara jujur, yang membawa orang kepada
sikap takut akan Tuhan. Ini yang bisa kita perhatikan dari bagian-bagian ini. Karya pengkhotbah juga bukan hasil dari pengalaman manusia semata-mata. Karena apa? Karena kalau kita memperhatikan, mari kita buka lagi pasal 12 ayat 9 tadi ya. Kemudian kita lanjutkan pasal 12 ayat yang ke-11. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Ya, ini satu kata yang memang satu-satunya kata yang terdapat dalam ayat ini. Ada istilah satu gembala. Akan menimbulkan pertanyaan. Siapa dia? Jadi karya ini adalah karya yang diberikan oleh seorang gembala. Pasal 12 ayat 11. Kalau kita perhatikan, maka tampaknya hampir tidak mungkin untuk menyamakan rujukan gembala ini dengan siapapun selain dari Yehowa, yaitu gembala Israel. Gelar Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab kita khususnya Perjanjian Lama, ditemukan di dalam sejarah Israel, di dalam kitab suci. Saudara bisa dibuka nanti Kejadian pasal 48 ayat 15, pasal 49 ayat 24, Mazmur 23, Yesaya 40, Yeremia 31 ayat 10, Yehezkiel 34 ayat 11, 12. Di sana kita menemukan gelar yang paralel dari apa yang dituliskan oleh Kohelet ini. Dikatakan oleh satu gembala. Istilah yang sama dipakai oleh Yehezkiel, dipakai oleh Yeremia, dipakai oleh Yesaya, dipakai oleh pemazmur, dan dipakai di dalam kitab Kejadian. Oleh karena itu, pengkhotbah memiliki sumbernya dalam wahyu ilahi, seperti halnya kitab-kitab lain dalam kitab yang diklaim, sehingga kita dapat berkata, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, klaim atas ilham ilahi ini dinyatakan dengan jelas dan berani oleh pengkhotbah. Pengkhotbah datang dari Tuhan dan bukan dari pengalaman manusia. Dengan demikian saudara, pada bagian yang pertama, waktu yang sangat singkat ini, kita sudah mencoba memahami atau kita sudah mencoba mempelajari bagaimana seharusnya kita memahami Kohelet. Nanti pada bagian berikutnya, kita akan masuk dalam pelajaran nama kitab ini, siapa penulisnya, dan kontroversi pandangan-pandangan yang berbeda, dan sampai kepada isi dari kitab pengkhotbah ini. Kiranya melalui paparan singkat sebagai bagian pendahuluan dari kitab pengkhotbah, kita boleh diberkati oleh Tuhan. Salam.